Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cumi Studio. Kali ini saya akan mengajari teman-teman cara membuat aset vektor EPS atau AI yang akan kita upload di Adobe Stock ya. Kemarin kita sudah belajar cara membuat aset JPEG dan PNG. Kali ini saya akan mengajari teman-teman caranya membuat yang EPS atau AI berupa gambar-gambar vektor. Di sini saya sudah membuat rangkuman yang update ya teman-teman, yang baru. Ada beberapa catatan dan langkah-langkah yang saya ubah karena saya menemukan celah-celah atau cara-cara yang lebih efektif dan yang pasti gratisan ya teman-teman, karena saya berkomitmen mengajari teman-teman menjadi microstocker tanpa modal ya. Meskipun ada banyak sekali ya teman-teman, jika teman-teman memiliki modal yang cukup, teman-teman bisa subscribe banyak sekali alat-alat atau tools-tools AI yang memudahkan teman-teman untuk membuat aset yang akan diupload di Microstock. Tetapi asumsi saya, teman-teman belajar di sini karena teman-teman ingin memiliki aset tanpa modal, teman-teman ingin mendapatkan cuan tanpa modal, sehingga saya berusaha mencari cara atau celah bagaimana caranya kita tetap bisa produktif membuat aset di Microstock tetapi tanpa modal, karena kita startnya di sini masih awal ya teman-teman. Barangkali teman-teman belum memiliki aset banyak sehingga belum memiliki pendapatan dari Microstock, sehingga teman-teman tidak punya modal untuk subscribe tools-tools atau AI yang berbayar. Jadi di sini saya akan mengajari teman-teman caranya membuat vektor, aset vektor yang gratis ya teman-teman. Kita akan mencari celah bagaimana caranya supaya semuanya tools-toolsnya gratis semua. Oke teman-teman, apabila teman-teman ketinggalan ya yang cara membuat JPEG dan PNG, teman-teman bisa rewatch ya video-video sebelumnya. Di video ini saya akan fokus untuk membuat aset-aset vektor. Yang pertama langkahnya yaitu seperti membuat aset yang lain, yaitu reset ya teman-teman. Reset ini sangat penting dan harus dilakukan di awal ya, supaya aset kita nanti berkualitas. Jadi kita tidak asal bikin aset di AI tetapi aset itu aset-aset sampah ya teman-teman. Kita bikin sudah mengeluarkan kuota dan tenaga dan waktu, tetapi aset-aset kita tidak sesuai dengan yang pasar inginkan, sehingga nanti kita akan kecapean sendiri di tengah jalan. Yang pertama, nanti kita akan melakukan reset ya. Di reset ini saya membaginya menjadi beberapa langkah ya. Reset nanti kita bisa menggunakan di Adobe Stock langsung di websitenya, yang di bagian Search Smarter ya. Teman-teman silahkan membuka stok Adobe Stock yang bukan kontributor ya, yang tampilannya untuk pengguna seperti ini. Nanti silahkan di scroll paling bawah. Nah, di sini ada bagian Search Smarter ya. Di sini adalah kategori-kategori yang biasa dicari di Adobe Stock. Di sini nanti teman-teman bisa melakukan ATM atau mengamati, lalu kita akan menirunya, kemudian kita modifikasi di bantuan AI ya teman-teman. Setelah riset kita menemukan gambar yang kita inginkan, kita ingin ATM ya, nanti kita akan mendownload gambarnya, lalu kita akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk kita. Sebenarnya di GPT kita bisa langsung mengenerate gambar ya sekarang teman-teman, tetapi di GPT nanti generate gambarnya itu terbatas teman-teman. Kadang saya mengenerate di GPT itu hanya 3 kali dalam satu hari. Ada juga kadang 1 jam penuh itu saya bisa mengenerate di GPT, tetapi nanti langsung kena limit. Jadi saya harus menunggu sejam kemudian, atau kadang juga harus menunggu 24 jam kemudian. Jadi suka-sukanya ChatGPT ya teman-teman, dia akan memberi limit kita bagaimana caranya, tetapi yang pasti kita tidak bisa mengandalkan ChatGPT untuk mengenerate gambar ketika kita tidak berlangganan ChatGPT. Oleh karena itu kita akan memanfaatkan ChatGPT sebagai pembuat prompt saja teman-teman. Jadi ChatGPT sekarang kita bisa menyuruh ChatGPT membuatkan prompt berdasarkan gambar yang kita kasih ke ChatGPT ya teman-teman, dan itu gratis ya. Di ChatGPT itu kita harus berlangganan ketika kita membuat gambar, tetapi kalau kita mengupload gambar dan meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt dari gambar itu, kita bisa melakukannya tanpa subscribe, tanpa berlangganan ChatGPT teman-teman. Nah, kita nanti akan praktek caranya bagaimana. Langkah selanjutnya dari riset ya teman-teman, nanti kita akan
masuk ke AI-nya, kita bisa menggunakan ImageFX atau Bing AI ya. Kalau ImageFX nanti kita harus mengaktifkan VPN ya. Kita bisa pakai extension dari Chrome ya teman-teman, tidak perlu membayar. Nanti kita pakai beberapa VPN, pilihannya teman-teman silahkan memilih yang mana. Setelah itu kita prompt dari ChatGPT kita akan paste ya di AI-nya nanti yang gratisan ya. Tentu saja kita harus mencari AI yang gratisan. Selanjutnya kita tinggal download gambar dari AI itu. Setelah di download ya teman-teman, kita akan melakukan tracing atau mengkonversi gambar tadi ke bentuk vektor ya teman-teman. Jadi gambarnya nanti akan berupa garis sederhana yang berupa EPS atau SVG atau AI. AI itu filenya milik Adobe Illustrator ya teman-teman. Caranya kita bisa menggunakan CorelDRAW atau Vector Magic. Nah, ini saya menambahkan satu aplikasi lagi ya teman-teman, namanya Vector Magic. Apabila teman-teman tidak paham cara menggunakan CorelDRAW, nanti kita bisa menggunakan Vector Magic ini. Caranya sangat gampang sekali ya teman-teman, nanti kita akan praktek bersama. Oke, itu teman-teman, kita akan langsung praktek ya cara membuat vektor yang tentu saja mudah dan yang pasti gratis. Oke, yang pertama kita akan melakukan riset ya. Tadi di Set Smarter di Adobe Stock ya, di paling bawah ini kita akan mencari gambar-gambar vektor yang ada di Adobe Stock ini. Trennya seperti ini ya teman-teman, trennya di Adobe Stock kurang lebih seperti ini. Atau kita juga bisa search ya di bagian ini vektornya Adobe Stock ini. Kita klik saja vektor, kita akan melihat gambar-gambar vektor yang sudah diupload di Adobe Stock ya teman-teman. Kita bisa melakukan ATM ya, kita amati, kita tiru, kita modifikasi di AI yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman vektor-vektor yang ada di Adobe Stock ya. Yang paling laris itu beberapa jenisnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan mencari yang simpel-simpel saja ya teman-teman, karena kita akan melakukan tracing. Kalau gambarnya walaupun vektor, tetapi kalau gambarnya detail dan 3D atau complicated seperti ini, dan apalagi ada berupa teks seperti ini, takutnya nanti kita ketika melakukan vectorizing atau tracingnya nanti tidak detail dan banyak yang cacat. Oleh karena itu kita akan main di icon ini. Coba icon ini gambarnya simple ya teman-teman, berupa garis sederhana, dan walaupun sederhana di Adobe Stock ini icon-icon seperti ini sangat laris ya teman-teman dalam bentuk vektor. Nah, icon-icon vektor di Adobe Stock tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, gambar-gambar yang banyak diupload dan laris ya. Kemungkinan gambar-gambar ini banyak dicari di Adobe Stock dan pasti laris karena di sini ditampilkan paling atas ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ATM ya teman-teman. Kita akan mengamati, meniru, lalu memodifikasinya. Kita bisa bebas teman-teman di sini memilih gambar yang mana. Yang pasti teman-teman harus memastikan bahwa gambar yang akan kita amati adalah gambar yang simple ya, jangan yang terlalu rumit. Contohnya yang simple seperti ini ya teman-teman. Kita klik saja, nanti kita akan mendownload gambar ini dan kita akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk kita. Sekali lagi, jangan cari yang terlalu banyak detail ya. Contohnya ini terlalu banyak detail, nanti takutnya banyak yang missing atau banyak yang cacat gambarnya. Contohnya seperti ini sangat ini laris ya teman-teman kalau icon set yang banyak seperti ini. Tetapi kalau kita menyuruh AI membuat icon sebanyak ini, pasti banyak yang cacat teman-teman, karena kemungkinan ini yang bikin icon ini secara manual ya teman-teman. Dia menggunakan cara yang manual, tidak memakai AI, sehingga detailnya juga bagus ya. Karena kita menggunakan AI, pastikan mencari gambar yang sederhana saja teman-teman, jangan terlalu banyak detail. Contohnya ini ya teman-teman, ini kita akan mendownloadnya. Teman-teman kalau mendownload yang preview ini, nanti hasil downloadannya akan berupa AI atau Adobe Illustrator, dan harus kita buka di Adobe Illustrator. Oleh karena itu kita pakai simpan yang ini saja teman-teman. Jadi nanti gambarnya itu akan berupa gambar ya, bukan file yang harus dibuka di Adobe Illustrator. Gambarnya akan berupa JPEG seperti ini ya teman-teman. Kita save saja. Sudah tersave, kita buka ChatGPT ya. Kita akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk kita. Kita tambah saja, unggah dari komputer. Kalau teman-teman pakai ponsel juga bisa. Kita unggah file yang kita simpan ya tadi ya dari Adobe Stock.
kita minta pakai bahasa Indonesia juga bisa ya teman-teman. Tolong buatkan prompt dari gambar itu berdasarkan gambar tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kita mintanya dalam bahasa Inggris ya teman-teman, karena kita akan lempar promptnya ke ImageFX ya teman-teman. Di ChatGPT ini kita langsung menyuruh menduplikat atau membuat gambar yang seperti ini juga bisa teman-teman, tetapi nanti akan kena limit teman-teman. Biasanya paling sedikit itu 3 kali sudah kena limit, kadang bisa 1 jam kena limit, dan kita harus menunggu sampai besoknya lagi baru bisa mengenerate lagi di ChatGPT. Kecuali teman-teman berlangganan di ChatGPT ya, itu nanti teman-teman bisa bebas setiap hari bisa mengenerate langsung. Nah, karena di sini kita mau gratisan ya teman-teman, kita akan melemparnya ke AI yang lain, tapi di sini kita minta prompt terlebih dahulu. Contohnya ini ya teman-teman, ini prompt yang sudah dibuatkan berdasarkan gambar yang tadi. Kita kopas saja, kita masuk ke ImageFX ya teman-teman. ImageFX seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nanti silahkan mencari ImageFX ini dengan mengetikkan ImageFX seperti ini di Google ya. Pilih yang paling atas ini ya, Google Labs ini, ImageFX. Sebelum diklik, pastikan VPN teman-teman aktif ya. Caranya adalah klik kelola ekstensi ini ya teman-teman. Kalau pakai Chrome, nanti cari VPN seperti ini. Nah, di sini direkomendasikan 3 ekstensi VPN dari Chrome ya teman-teman. Silahkan pilih salah satu saja. Kalau saya kemarin mencoba 2 ini ya, dan menurut saya lebih enak pakai yang ini. Ikonnya ini, silahkan nanti dicentang ini ya, diaktifkan ini, nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, nanti diklik saja seperti ini tampilannya. Nanti di sini bisa dipilih, saya biasanya pakai yang Singapura. VPN-nya nanti diklik ya, nanti sampai ada tulisan VPN is on seperti ini. Ini fungsinya apa teman-teman? Jadi ImageFX ini belum tersedia di Indonesia, jadi kita harus menggunakan VPN luar negeri supaya kita bisa masuk ke ImageFX ini teman-teman. Ketika kita sudah berhasil masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Kenapa saya pakai ImageFX bukan yang lain? Setelah saya uji coba dan bandingkan, ternyata ImageFX ini tingkat akurasi atau tingkat realistisnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan PicsLumen atau Bing AI dalam gambar ilustrasi ataupun gambar-gambar yang realistik seperti foto ya teman-teman. Jadi gambar-gambar atau ilustrasi yang dihasilkan ImageFX ini sangat detail dan bagus kualitasnya, dan kita di sini tidak perlu berlangganan karena di sini gratis ya teman-teman. Jadi saya rekomendasikan coba pakai ImageFX ini saja. Kita kopas tadi ya yang dari ChatGPT. Di sini teman-teman bisa mengatur juga rasionya. Kalau saya biasanya langsung landscape ini ya, supaya nanti hasilnya bisa banyak dan gambarnya bisa luas ya, karena di Adobe Stock biasanya pengguna lebih suka gambarnya yang banyak atau luas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggantinya, misalkan mau square atau mobile portrait juga bisa di sini. Langsung create saja ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus ya teman-teman. Di sini tidak ada kecacatan yang sangat kentara atau sangat jelas ya. Di sini kita bisa generate langsung 4 ya. Kita bisa mencari yang tidak ada cacat sama sekali ya teman-teman. Di sini bagus ya, yang atas ini bagus, tetapi di sini ada beberapa yang sama. Di sini juga ada beberapa miss ya. Ini maksudnya apa? Saya skip saja. Di sini cukup bagus ya. Saya mau ambil ini. Kita download saja. Nanti hasilnya adalah JPEG seperti ini ya teman-teman, 159 KB. Yang selanjutnya ini apakah masuk akal? Ada yang cacat. Di sini ada ya, ini garisnya hilang. Di sini juga hilang. Saya nggak ambil. Ini konsisten ya, di sini tidak ada yang cacat, saya ambil. Nah, kalau kurang ya teman-teman, kita generate lagi. Sembari menunggu ya teman-teman, kita cek hasilnya ya. Hasilnya yang tadi kita cek hasilnya di sini ya, 2 ini tadi. Yang ini saya bikinnya kemarin ya. Ini kita akan mencoba untuk mengubah 2 file JPEG ini menjadi vektor. Oke teman-teman, kita sudah dapat 2 gambar ya. Yang selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi vektor ya. Kita sudah melakukan reset, sudah mendownload, dan kita sudah membuat prompt di ChatGPT. Kita juga sudah masuk ImageFX, sudah download image, sudah dapat 2 file ya. Selanjutnya kita tinggal tracing ya. Kita bisa pakai CorelDRAW atau Vector Magic. Cuma sesimpel itu saja ya teman-teman. Saya akan mengajari teman-teman keduanya ini ya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman sudah
mahir Corel Draw atau memiliki laptop ya atau komputer di rumah, teman-teman bisa memakai Corel Draw ya. Caranya adalah seperti ini. Tadi gambarnya yang sudah jadi ya, ini kita masukkan saja ke Corel Draw. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita langsung trace saja di sini. Trace, kita pilih yang clip art ini ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa di Corel Draw, sebenarnya ini juga bisa dilakukan di Adobe Illustrator ya. Tetapi kalau saya lebih suka di Corel Draw ya, karena di sini sangat simple. Editingnya juga sangat mudah. Nah, nanti detailnya ini dibikin 100 seperti ini ya, supaya detail banget ya. Tidak ada yang hilang gambar-gambar seperti titik-titik ini. Kita oke saja. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini gambar aslinya tadi, JPEG-nya ini. Tadi kita sudah di tracing, hasilnya seperti ini ya. Ini berupa garis, sekarang berupa vektor ya. Nanti ini dihapus saja gambar aslinya. Ini dimasukkan sini. Nah, di sini ini tadi kita bongkar ya pakai ini di ungroup ya. Tadi di ungroup. Ini dihapus saja. Di sini tadi ada putih-putihnya ya. Di sini putih-putih ini. Nah, nanti kita gambarnya tidak akan ada putih-putihnya ya. Putih-putihnya apa sih? Ini kita cek ya. Untuk mengecek apakah masih ada background ya. Kita order ke belakang. Nah, di sini masih ada putihnya ya. Kita hapus saja. Kita klik hapus gini. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman mau dikasih background putih juga bisa. Misalkan ini jadikan putih ya. Jadi putih gini. Ini klik kanan. Yang ini klik kanan gini, jadi garisnya tidak ada ya. Nanti seperti ini teman-teman hasilnya. Kita perkecil supaya masuk ke sini. Sudah jadi teman-teman. Ini sudah ada backgroundnya putih. Nanti kita akan menguploadnya bisa berupa save as ya teman-teman. Nanti kita bisa save-nya berupa AI ini ya teman-teman, atau SVG ini. Antara dua itu ya teman-teman. Kita bisa langsung menyimpan ya di SVG atau AI ini. Setelah disimpan ya teman-teman, nanti kita di save ini ya, di save saja. Saya save ya icon. Itu tadi Adobe Illustrator, gambarnya jadi AI ya tadi Adobe Illustrator. Hasilnya kita cek ya teman-teman. Hasilnya ini teman-teman, gambarnya icon ini AI. Karena filenya kita simpan AI seperti ini bisa diedit juga di Adobe Illustrator, dan ini bisa langsung diupload teman-teman di Adobe Stock. Nah teman-teman, kalau tidak punya laptop, tidak punya komputer, tidak bisa Corel Draw, tapi memakai ponsel ya teman-teman juga bisa menggunakan cara lain. Teman-teman masuk ke vektor Magic. Nah teman-teman bisa mengklik ini ya, vektormagic.com ya. Nah di sini teman-teman bisa mengupload ya gambar yang tadi. Yang tadi ya teman-teman, gambar yang tadi ini dari ImageFX tadi, kita drag saja ke sini ya. Nah di sini ya teman-teman, kita tunggu saja, dia akan mengupload, menganalisis gambar dan langsung mengvektor gambar yang kita upload ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Yang di sini tadi gambar, yang di sini vektornya. Kita cek ya. Kalau kita perbesar, nanti yang di sini tadi ada pixel lensing ini ya. Ada, karena ini JPEG ya, nanti ada pecah gini, blur pixel gini. Tetapi karena kita sudah ubah jadi vektor, di sini menjadi garis seperti ini. Kalau ini tadi JPEG seperti ini, kita vektor jadi seperti ini. Hasilnya seperti yang dari Corel tadi teman-teman. Kalau di sini kita tidak pakai Corel, tetapi otomatis pakai mesin dari Vector Magic ya. Nah di sini nanti kita tinggal download ya. Nah sayangnya ya teman-teman, kalau di Vector Magic ini ketika kita sudah bikin ya teman-teman, dan kita mau mendownload ya, kita misalkan mau mengambil yang SVG ini ya, kita bisa IPS atau SVG. Coba kita IPS ya, coba kita download yang IPS. Nah sebelum kita mendownload ya teman-teman, kita akan diarahkan untuk subscribe atau membayar di Vector Magic ini. Di webnya ini kita bisa pakai laptop atau HP, tetapi sayangnya di sini harus subscribe per bulan atau per lisensi seperti ini ya. Kalau teman-teman belum ada modal ya, kita cari cara yang lain. Selain Vector Magic, di sini juga ada Vectorizer ya. Vectorizer ini mirip seperti Vector Magic tadi, dan caranya
sama ketika kita sudah mau mendownload ya, kita akan diarahkan untuk membayar atau subscribe bulanan. Tetapi kalau teman-teman belum ada dana, kita akan mencari cara lain. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki dana dan mau subscribe, karena teman-teman nggak mau ribet ya, dan teman-teman pakainya bukan laptop atau bukan komputer, tetapi lewat HP dan nggak mau repot, maunya pakai web saja, silahkan teman-teman pakai Vectorizer atau Vector Magic tadi yang berbayar, silahkan. Tetapi kalau teman-teman mau yang gratisan, ada cara lain ya teman-teman. Saya mencarikan cara lain, yaitu pakai aplikasinya saja. Jadi Vector Magic ini juga ada versi aplikasi ya, bisa kita install di Windows, di laptop atau di komputer teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Link download file aplikasi ini akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman, silahkan mendownload masing-masing. Gambarnya akan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Di sini simpel sekali ya teman-teman. Kita coba masukkan gambar yang tadi dari ImageFX, kita drag saja seperti di CorelDRAW tadi. Di sini akan masuk seperti ini. Teman-teman kalau mau advance, di sini diklik advance, langsung next saja. Teman-teman tidak perlu repot-repot mengotak-atik ini kalau teman-teman tidak mau lama ya. Teman-teman maunya cepat, mau upload vektor banyak 100 vektor sehari. Nah, ini nanti next saja, langsung next terus saja. Jadi aplikasi ini berbasis offline ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengaktifkan kuota atau online ya. Ini tetap bisa. Kita next saja terus, next. Nah, di sini nanti sebelum ini kan sudah tidak bisa next ya, karena kita sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita sudah selesai membuat vektor. Coba lihat di sini sudah berupa garis ya, seperti dari CorelDRAW atau dari Vector Magic yang web tadi ya. Di sini tidak ada pixelnya, di sini sudah menjadi gambar atau garis ya berupa vektor. Di sini tinggal di save saja teman-teman, kita sudah selesai. Di sini tadi kita tidak sampai 1 menit ya. Sebelum di save, di sini diatur dulu ya teman-teman, mau di save berupa apa. Di sini bisa IPS, SVG dan AI. Kita cek ya di Adobe Illustrator kalau kita mau upload vektor apa di sini ya. Di sini vektor kita cek bisa AI, bisa IPS, bisa SVG ya teman-teman. Nah, di sini bisa antara 3 ini. Kalau saya rekomendasi coba pakai AI saja ya di sini, karena Adobe Illustrator ini memakainya AI biasanya. Walaupun IPS juga bisa, SVG juga bisa dibuka di Adobe Illustrator, tetapi karena kita uploadnya di Adobe Stock ya, filenya Adobe Stock itu lebih mudah pakai yang AI ini, karena AI ini emang kepanjangannya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator miliknya Adobe, jadi dia masih satu rumpun dengan Adobe Stock. Jadi kita download yang AI saja ya. Di sini kita klik saja AI Adobe Illustrator ini. Quick save saja teman-teman. Kita bisa di browse ya, di sini browse apa mau disimpan di mana. Teman-teman silahkan nanti disimpan di mana, filenya mau dinamai apa. Teman-teman pasti sudah paham ya. Kita save saja. Ini sudah selesai teman-teman, sudah di save ya. Kita cek ya. Kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, ini tadi ya. Ini tadi dari CorelDRAW. Ini tadi dari Vector Magic ya. Hasilnya sama, berupa AI semua. Kalau kita buka ya teman-teman, kita buka coba di Adobe Illustrator, tampilannya akan seperti apa. Kalau teman-teman tidak memiliki Adobe Illustrator, teman-teman bisa skip proses ini ya. Saya hanya ingin menunjukkan file yang kita save tadi. Kalau kita buka di Adobe Illustrator akan seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di Adobe Illustrator tampilannya seperti ini ya. Ini seperti di CorelDRAW tadi ya. Kita exit saja. Selanjutnya kita bisa upload salah satu ini ya, karena ini filenya isinya sama ya. Kita buka saja ya teman-teman di Adobe Stock. Kita drag saja langsung, kita tidak perlu menyiapkan file JPEG ya teman-teman. Kita menyiapkan satu file ini saja cukup. Kita drag. Nah, kita sudah masukkan file tadi ke Adobe Stock ya teman-teman. Ini sudah masuk, tinggal isi metadata saja. Di sini silahkan teman-teman centang ya. Di sini bahwa kita menggunakan generative AI. Di sini klik saja ini, this is an icon, boleh. Nah, di sini karena gambarnya set ya teman-teman. Gambarnya berupa set atau isinya banyak, itu kita klik saja di sini ya teman-teman, icon sheet ya. Kalau single icon nanti gambarnya cuma satu gambar saja. Seperti di sini tadi. Nah, di sini ada satu gambar saja, satu sepeda saja, nanti bisa di single icon ini. Karena di sini gambarnya banyak, kita icon sheet gini. Kita isi titelnya di sini, dari Adobe Stock sudah memberi saran ya. Kita pilih saja keywordnya add all saja, sudah ya. Ini tinggal submit.
submit. Oke. Oke teman-teman, kita tunggu saja ya teman-teman, apakah file yang kita upload nanti diterima dan reviewnya apakah akan lama. Saya hari ini akan mengupload banyak teman-teman. Tadi saya sudah mencoba satu ini ya, kita juga sudah membuat satu lagi bersama-sama. Caranya juga sama yang saya lakukan. Tipsnya buat teman-teman jika ingin membuat banyak sekaligus ya, teman-teman bisa memakai teknik ini tadi ya. Yang pertama, reset tadi ya teman-teman, di bagian setelah memasukkan prompt ke AI tadi, silahkan teman-teman menstok sebanyak-banyaknya gambar ya. Jadi sebelum di tracing ini, teman-teman silahkan menstok gambar sebanyak-banyaknya di ImageFX tadi. Untuk promptnya, silahkan teman-teman maksimal satu prompt seperti ini 4 gambar saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena apa? Nanti ketika kita terlalu banyak mengirim gambar yang mirip ya, nanti kita akan terdeteksi gambar similar. Jadi teman-teman nanti biasanya kalau tidak diterima seperti itu di not accepted ini, ada banyak sekali alasan kenapa tidak diterima file kita, dan macam-macam bisa quality issue seperti ini juga. Ada yang gambar kita tidak diterima karena similar issue, atau gambar kita mirip-mirip dengan gambar yang sudah ada, atau gambar yang baru saja kita kirim. Jadi sebaiknya satu prompt itu 4 saja, maksimal 4 gambar saja. Tadi saya dengan prompt ini sudah membuat 2 gambar ya. Saya bisa mendownload 2 gambar lagi sebelum saya mengubah promptnya ini. Ketika saya mau mengubah prompt ini, saya akan mulai dari awal lagi, yaitu kita akan membuka Adobe Stock ini, kita akan mendownload gambar di sini, dan saya akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan promptnya, dan langsung saya masukkan ke ImageFX untuk mengenerate gambarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan saya sudah membuat 2 ya tadi, di sini saya akan menambah 2 lagi. Sekali lagi perhatikan ya teman-teman, ketika memilih gambar jangan asal download, jangan asal pilih ya. Pastikan gambarnya masuk akal dan tidak ada yang cacat ya. Misalkan gambar ini saya mau ambil, di sini ada beberapa ini seperti ini tidak make sense ya. Di sini ada hanya gambar seperti itu saja. Kalau teman-teman kurang menyukai gambarnya, kita generate lagi ya sampai kita mendapatkan 4 gambar saja. Oke teman-teman, ini hasilnya ya teman-teman yang kedua ya. Saya mau mengambil lagi gambarnya, 2 gambar saja cukup. Saya akan mencari gambar yang tidak ada kesalahan ya teman-teman. Saya mau ambil ini, satu gambar ini saya mau ambil lagi, saya coba ini ya teman-teman. Kalau sudah dapat 4 gambar, teman-teman silahkan mengganti promptnya lagi ya. Caranya kita masuk ke Adobe Stock tadi, kita coba mencari yang lain yang akan kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Misalkan ini ya, pastikan teman-teman kalau memilih gambar yang mau di vektor, usahakan yang simple dan tidak banyak detail dan tidak ada teksnya, supaya nanti gambarnya hasilnya itu tidak banyak cacatnya ya teman-teman. Saya akan mencoba gambar yang ini, saya download, simpan saja ya teman-teman, di download, tidak perlu diberi nama ya. Saya akan masuk ke ChatGPT, saya akan menyuruh ChatGPT untuk membuat prompt dari gambar ini ya. Seperti yang tadi ya teman-teman, tolong buatkan prompt berdasarkan gambar tersebut menggunakan bahasa Inggris. Oke, sudah, kita klik. Biarkan ChatGPT bekerja ya teman-teman, biarkan ChatGPT memberikan kita rekomendasi prompt. Promptnya ini ya teman-teman, kita kopas saja. Ketika teman-teman mau membuat prompt yang lebih banyak, nanti tinggal tulis saja beberapa prompt. Nah di sini juga ChatGPT memberikan variasi prompt yang lain. Ini bisa digunakan semua ya teman-teman, bebas pilih promptnya, atau mau dipakai semua juga bebas. Kita masukkan ke ImageFX, kita paste, kita create. Teman-teman, apabila ketika mengenerate di ImageFX ini mengalami kendala, terkadang di ImageFX ini kita error ya teman-teman di tampilannya. Kadang menyuruh kita memasukkan email lagi atau
ngulang login lagi, teman-teman tenang saja, silahkan di reload saja sampai bisa. Apabila itu terus berulang, silahkan teman-teman nanti VPN-nya dimatikan lalu dihidupkan lagi atau diganti negaranya saja ya teman-teman. Apabila image FX ini di punya teman-teman sering error ya, silahkan di reload. Kalau masih tidak bisa, VPN-nya diganti, negaranya diganti, atau di on off ulang dari awal, sehingga nanti di image FX ini dia akan merefresh lagi. Oke, di sini teman-teman sudah dapat banyak sekali ya. Di sini lumayan detail walaupun ini banyak sekali ya. Di sini tidak ada cacatnya. Saya download. Ini juga bagus ya. Saya download. Ini juga bagus. Saya download, tidak ada cacat. Nah, logo-logo atau clip art seperti ini dipakai buat apa sih? Banyak teman-teman. Seperti ini bisa dibuat logo atau dimasukkan ke web atau desain-desain para desainer ya. Bisa di Figma atau di Canva atau di tempat-tempat lain. Jadi jangan dianggap remeh ya, clip art kecil seperti ini ternyata di Adobe Stock di sini sampai dijual dan banyak pembelinya. Saya sudah mendownload cukup banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menghabiskan setengah hari atau 1 hari full untuk menstok gambar dari Image FX ini, silahkan. Jadi teman-teman kalau mau uploadnya langsung banyak ya, silahkan teman-teman fokus dulu 1 hari atau berapa jam, difokuskan untuk membuat mengenerate gambar ini sebanyak-banyaknya. Ingat, satu prompt cukup 4 gambar saja. Nanti kalau sudah 4 gambar di download, ubah lagi promptnya, minta ChatGPT atau gunakan variasi prompt ini. Jadi diganti ya teman-teman promptnya, supaya nanti gambarnya juga lebih variatif. Teman-teman bisa mengenerate atau menyetok gambar sebanyak-banyaknya. Mau 100 gambar, 1000 gambar, silahkan kalau teman-teman punya waktu. Jadi nanti silahkan di stok sebanyak-banyaknya, nanti di folderkan jadi satu. Ini tadi yang gambar dari Adobe Stock saya hapus saja, karena saya akan menggunakan gambar ini ya. Saya sudah mengumpulkan 7 gambar ini ya teman-teman. Saya mengumpulkan 7 gambar ini yang akan saya vektor secara mudah dan secara massal ya. Jadi teman-teman nanti vektor magicnya tidak harus satu-satu, tetapi kita juga bisa langsung multiple file. Jadi teman-teman sebaiknya menstok sebanyak mungkin gambar, karena kita vektornya bisa massal teman-teman. Jadi tidak perlu membuka CorelDRAW satu-satu atau memasukkan file satu-satu ke vektor magic, tapi kita bisa membuat vektor magic ini langsung massal. Caranya seperti apa? Di tampilan awal tadi ya, ini ya teman-teman, kita pilih yang ini teman-teman, batch processing, proses multiple image. Jadi di sini kita akan memproses image-nya itu banyak sekalian, jadi tidak satu-satu. Jadi teman-teman silahkan mendownload sebanyak mungkin gambar dari Image FX, lalu nanti kita akan pilih ini, kita drag saja ya teman-teman. Di sini drag and drop your image, berarti gambarnya bisa banyak. Kita drag saja seperti ini. Saya punya 7 file saja tadi. Ini saya juga bisa sebenarnya mendownload lebih banyak lagi dari Image FX, tetapi untuk durasi waktu ya, di sini saya cukup 7 saja. Setelah seperti ini ya teman-teman, kita sudah masukkan 7 gambar di sini. Kita next saja, kita next lagi. Nanti kita tunggu saja, prosesnya tidak akan sangat lama teman-teman. Jadi satu file itu kemungkinan setengah menit ya. Jadi kalau 7 file seperti ini kira-kira jadi 4 atau 3 menit sudah selesai. Kalau teman-teman mau generate atau mengubah gambar ini melalui vektor magic sebanyak ratusan ya, nanti silahkan diestimasi sendiri ya teman-teman. Satu file ini kira-kira setengah menit, paling cepat 15 detik. Kalau teman-teman mau mengupload misalkan 100 gambar sekaligus, silahkan teman-teman mengkalkulasi ya, kira-kira nanti memakan waktu berapa, kemungkinan sampai 1 jam ya kalau 100 gambar, atau paling cepat kalau komputer atau laptop teman-teman kinerjanya bagus ya, bisa sangat cepat, satu gambar bisa beberapa detik saja. Tapi karena ini saya memakai laptop yang tua ya, sudah berumur 10 tahun lebih, mungkin di sini agak lama ya prosesnya. Tapi kalau teman-teman pakai Mac atau milik Apple ya, itu sangat cepat sekali laptopnya atau komputernya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing ya, tidak perlu takut menyetok langsung banyak sekaligus, karena kita bisa mengenerate atau memvectorize gambar kita secara massal, dan kita nanti juga bisa mengupload di Adobe Stock ini juga secara massal. Jadi kita bisa mendrag di sini nanti 100 gambar sekaligus juga bisa teman-teman. Dan kalau teman-teman mengupload 100 gambar sekaligus, nanti isi metadatanya bagaimana?
Teman-teman bisa kalau punya dana ya bisa membeli tools ya untuk membeli tools auto metadata. Kalau saya memang belum menggunakan ya karena saya tidak mau membayar auto metadata, jadi biasanya saya manual mengisinya secara manual jadi satu-satu, tetapi di Adobe Stock juga bisa mengisinya secara massal ya teman-teman. Nanti ikuti saja cara yang saya lakukan, tapi pastikan ketika teman-teman mau mengupload massal ya jangan terlalu berbeda niche-nya atau tema yang akan diupload. Kalau temanya adalah icon ya, icon seperti ini, dan gambarnya adalah bangunan, pastikan teman-teman kalau tidak mau repot ya menguploadnya juga kalau bisa seputar bangunan, icon-icon bangunan saja yang akan diupload. Jadi silahkan dipisahkan antara yang bangunan arsitektur sama yang sign keselamatan kerja tadi. Jadi nanti dipisah supaya apa, kita mengisi metadatanya nanti lebih mudah. Nanti kita akan praktek sembari ini menunggu yang vector magic ya teman-teman. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai ya. Tadi saya cek ya waktunya kurang lebih 3-4 menit ya untuk 7 gambar. Mungkin agak lama karena di laptop saya memorinya cukup terbebani ya teman-teman, dan RAM-nya juga kecil. Jadi apabila teman-teman pakai laptopnya masing-masing mungkin lebih cepat. Oke teman-teman, gambarnya kita cek ya di filenya. Nah ini hasilnya ya teman-teman dalam filenya AI ya, Adobe Illustrator, jumlahnya 7. Gambarnya ini tadi yang JPEG dari ImageFX dan kita sudah ubah menjadi Adobe Illustrator file ya teman-teman. Nah ini nanti kita bisa langsung upload ya. Kita drag saja 7 file ini, kita tunggu ya teman-teman. Ini kecepatannya tergantung sinyal ya teman-teman. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai ya, saya sudah mengupload. Ini tinggal mengisi metadata ya teman-teman. Untuk mengisi metadata supaya cepat ya walaupun manual, teman-teman silahkan select ya, kita CTRL saja gambar yang sama atau sejenis ya, yang satu niche. Misalkan ini gambar yang rumah ya, saya CTRL 1, 2, dan 3. Nah 3 gambar ini bisa saya isi metadata sekaligus dalam satu kali isi ya teman-teman. Jadi di Adobe Stock ini kita bisa mengisi metadata secara massal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya ya teman-teman kalau mau mengupload begini, teman-teman jangan langsung semua sekaligus diupload bareng ya, tetapi di kategorikan terlebih dahulu. Jadi misalkan upload yang gambar rumah dulu. Nah nanti ketika mau mengisi metadata tinggal di select semua yang gambar rumah tadi. Nah nanti kita mengisinya langsung satu kali saja. Misalkan create using generative AI, ini diklik this is icon sheet. Nanti judulnya bisa sama juga boleh teman-teman. Misalkan teman-teman mengisinya house icon vector illustration. Nah ini satu kali ketik ini sudah mengisi 3 gambar ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 30 atau 100 gambar yang sejenis ini, teman-teman tidak perlu mengisinya satu-satu, tetapi bisa langsung sekaligus. Keywordnya ya teman-teman, kalau dari Adobe Stock tidak memberi saran atau suggestion seperti biasa, teman-teman bisa mencarinya di sini teman-teman, mykeywordder.com ya. Nanti teman-teman silahkan membuka mykeywordder.com untuk membuat keyword ya yang sesuai dengan judul yang akan kita upload ya. Nanti teman-teman silahkan copy titelnya tadi ya, dimasukkan ke sini ya teman-teman, find keyword, export selected keyword, copy to clipboard. Nah di sini sudah dapat ya teman-teman, keywordnya banyak sekali, ada 50. Kita paste saja di sini teman-teman, ada 50 keyword ya. Ini sudah mengisi 3 sekaligus ya. Kita cek lagi apakah ada yang terlewat ya teman-teman. Apabila di keyword ini gagal ya kita memasukkan, kita cek saja ya, di sini ada keterangan some selected file already have keyword ya. Jadi kita harus mengeceknya satu-satu bahwa di sini masing-masing sudah diisi otomatis keywordnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak
bisa mengakses my keyword ini tadi dari Adobe Stock sudah memberikan suggestion ya di sini, tetapi kita harus memilih satu-satu ya, seperti ini, memilih satu-satu gini, nanti add all seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa pakai my keyword tadi dengan select semua dulu tadi ya teman-teman. Setelah itu pastikan di sini ada warna hijau ya, bahwa di sini sudah sukses semuanya, sudah diisi metadatanya. Apabila teman-teman masih bingung ya untuk mengisi metadata, bisa komen ya di kolom komentar. Di sini sudah bisa kita submit ya teman-teman. Yang 3 ini kita bisa submit langsung, metadatanya juga sudah kita isi. Yang belum ya, ini kita mau mengisi yang 4 sisanya. Di sini gambarnya kurang lebih sama semua, jadi kita massal saja mengisi metadatanya seperti tadi ya. Judulnya bisa kita minta Adobe Stock untuk mengisinya dengan cara kita klik satu dulu seperti ini. Nanti kita klik di sini, dia akan memberikan suggestion ya di sini, men and woman toilet ya. Kita kopas saja, nanti kita akan menggunakan di semuanya ya. Kita select semua lagi, kita pakai di sini ya teman-teman, di kita masukkan di sini ya teman-teman. Di sini kalau masih kosong seperti ini, kita ambil lagi, kita select satu gini ya teman-teman. Kita add all dulu ini, kita kopas semua ini ya teman-teman. Kita select semua lagi, kita isi lagi di keyword ini. Fungsinya adalah kita harus mengambil metadata dari salah satu ini untuk kita copy ke semua gambar ini ya teman-teman. Oke, kita pastikan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita cek harus semuanya hijau ya teman-teman. Semuanya harus hijau. Ketika sudah terisi, kita submit mod files. Submit. Ya, kita tinggal menunggu review ya teman-teman. Lama reviewnya tergantung dari reviewernya Adobe Stock ya teman-teman. Kita bersabar saja. Hari ini kita sudah mengupload 8 file icon vektor ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, tahap-tahapnya. Kita tadi sudah melakukan riset di Adobe Stock langsung ya teman-teman. Kita cari saja gambar yang ingin kita bikin ya teman-teman. Kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita memakai ChatGPT untuk membuatkan prompt ya teman-teman, dan promptnya kita akan masukkan ke ImageFX ya. Jangan lupa VPN-nya diaktifkan. Di ImageFX nanti teman-teman silahkan mendownload gambar hasilnya ya. Satu prompt usahakan 4 gambar saja ya. Ketika sudah mendapatkan 4 gambar, silahkan promptnya diubah. Silahkan memanfaatkan ChatGPT ya, karena ChatGPT gratis kalau disuruh membuat prompt seperti ini. Teman-teman kalau mau membuat prompt banyak sekali ya, silahkan nanti tulis saja, tolong buatkan misalkan 10 prompt atau 20 prompt berdasarkan gambar yang kita ambil dari Adobe Stock itu ya teman-teman. Di ImageFX silahkan teman-teman mendownload sebanyak-banyaknya gambar, karena nanti kalau sudah terkumpul ya gambarnya, nanti kita bisa tracing secara massal di Vector Magic ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa menggunakan Corel Draw atau mau secara cepat ya, karena kalau di Corel Draw kita harus mengeditnya satu-satu, kita harus save-nya satu-satu. Tetapi kalau pakai Vector Magic, kita bisa langsung mengenerate atau memvektorkan gambarnya secara massal. Kita tinggal menunggu hasilnya selesai, dan setelah selesai nanti filenya berupa AI Adobe Illustrator langsung kita masukkan ke Adobe Stock langsung ya teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan gambar JPEG-nya atau gambar PNG-nya, kita masukkan saja gambar AI-nya, Adobe Illustrator-nya. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau screenshot ini ya, langkah-langkahnya sudah saya rangkumkan. Silahkan teman-teman mau mengupload yang mana. Ini 4 ini sudah saya buatkan videonya semua ya. Yang JPEG sudah saya buatkan, PNG juga sudah, yang vektor baru saja ya, yang PSD juga sudah ya teman-teman. Ketika nanti saya mendapatkan tools yang lebih efisien atau AI yang lebih bagus, saya akan membuatkan video yang terbaru ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video saya yang terbaru, karena di sini saya mencarikan tools atau jalur-jalur yang lebih cepat, lebih bagus, dan lebih hemat biaya, karena saya mencari yang gratisan ya teman-teman. Silahkan dipelajari lagi, ini dicatat atau di screenshot silahkan, ini juga di screenshot silahkan ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung ya, atau teman-teman
satu tahap atau dua tahap teman-teman kelewat dan tidak bisa mencerna dengan baik, teman-teman silahkan bertanya ya di kolom komentar. Untuk grupnya ya, saya berencana membuat grup di Telegram supaya tools-tools yang saya pakai bisa saya share langsung di Telegram ya teman-teman. Tapi ini saya belum membuatkan karena saya masih menunggu ya respon para penonton apakah banyak, karena nanti akan percuma ya teman-teman kalau yang masuk cuma beberapa saja. Misalkan cuma 5 orang saja, nanti waktu dan tenaga yang saya buat untuk Telegram nanti akan percuma ya teman-teman. Jadi saya share-nya langsung di YouTube seperti ini saja. Oke teman-teman, apabila teman-teman berminat ya, video yang saya upload, teman-teman silahkan berkomentar ya di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang menyarankan untuk membuat grup, akan segera saya buatkan. Tetapi kalau baru masih sedikit ya yang berminat, saya tunda dulu sampai lumayan banyak ya yang berminat, supaya kita bisa berkembang bersama-sama ya. Oke, terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.